Halo semuanya, sebelumnya terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya, Agustin Widyasa Putri, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten, jurusan Dharmacarya, Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 4, akan menyampaikan materi dari kelas 5 SD semester 2 dengan kompetensi dasar 3.3 memahami cara-cara berdana yang baik dan benar. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar 3.3. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa diharapkan dapat memahami apa itu berdana. Yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui cara-cara berdana yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu siswa dapat menjelaskan cara memberikan dana dengan baik dan benar. Dan yang keempat yaitu siswa dapat mempraktikkan atau menerapkan cara berdana yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengetahui cara-cara berdana yang baik dan benar, sebaiknya perlu kita ketahui nih, mulai dari pengertian berdana, tujuan berdana, macam-macam berdana, kualitas dana, kemudian kepada siapa sebaiknya kita memberikan dana, dan manfaat berdana itu sendiri. Kita lanjut saja untuk yang pertama yaitu pengertian dari berdana. Berdana diartikan sebagai pemberian dengan tulus, ikhlas, atau melepaskan apa yang telah kita miliki. Artinya apa? Artinya bahwa berdana adalah memberikan pertolongan kepada makhluk lain tanpa pamrih, baik itu berupa uang, tenaga, rasa aman, tidak membuat makhluk lain menderita, memaafkan, dan ajaran atau nasihat yang baik. Dengan kata lain, berdana adalah memberikan sesuatu untuk membantu orang lain yang memerlukan atau biasa kita sebut dengan beramal. Yang selanjutnya adalah tujuan dari berdana. Untuk apa sih kita berdana? Jadi, kita berdana adalah belajar untuk melepaskan keterikatan atau ikhlas tanpa mengharap sesuatu itu kembali, atau bahkan meminta yang lebih. Misalnya nih, kita menolong orang. Menolong orang adalah cara-cara untuk melepas keterikatan. Seseorang yang kita tolong akan merasa bahagia, tetapi kita atau orang yang menolong sesungguhnya lebih bahagia. Karena apa? Karena sudah mampu berbagi dan belajar melepas keterikatan kepada apa yang kita cintai. Nah, dalam Anguttara Nikaya, bab 4 ayat 62 dijelaskan bahwa dana yang diberikan tanpa pengharapan apapun dapat membawa seseorang terlahir di alam Brahma. Selanjutnya adalah macam-macam dari berdana. Menurut bentuk yang didanakan, dana terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu amisa dana. Amisa dana artinya bahwa berdana berupa benda atau barang atau materi. Contohnya tuh berupa berdana uang, pakaian, makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Dana yang kedua yaitu dhamma dana. Dhamma dana artinya adalah memberi bantuan ilmu pengetahuan baik tentang ajaran Buddha maupun ilmu pengetahuan yang lainnya. Jenis dana yang ketiga adalah abhaya dana. Abhaya dana artinya adalah berdana dengan memaafkan, yaitu berupa ampunan atau pemberian maaf dan tidak membenci. Arti dari abhaya dana juga termasuk memberikan rasa aman kepada makhluk lain dari mara bahaya. Jenis dana yang keempat atau yang terakhir yaitu mahati dana. Mahati dana adalah dana dalam bentuk pengorbanan atas kesenangan sendiri, bahkan mengorbankan jiwa dan raga. Dengan kata lain, mahati dana yaitu ikhlas memberikan jiwa raga demi kepentingan makhluk-makhluk yang menderita atau yang membutuhkan pertolongan. Contohnya yaitu donor darah, donor mata, donor anggota tubuh,
dan semua perbuatan yang bertujuan untuk menyelamatkan makhluk lain, termasuk dalam dana kehidupan atau mahati dana. Yang selanjutnya yaitu kualitas dari berdana. Jadi, besar kecilnya kualitas dana yang dilakukan dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, artinya adalah keadaan batin si pemberi dana ketika berdana dilakukan dengan pengertian benar, keyakinan yang mantap, kehendak yang tulus, perasaan ikhlas, cinta dan kasih sayang, serta simpati. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yang artinya adalah pengaruh dari luar. Dalam hal ini berkaitan dengan beberapa hal, misalnya bentuk dana itu sendiri apakah benar, bermanfaat, bersih, membahayakan atau tidak, waktu memberi apakah tepat atau tidak, orang yang diberi apakah orang yang pantas atau tidak. Kemudian tempat berdana. Pada siapa sih sebaiknya kita berdana? Jadi, dana patut diberikan kepada siapa saja yang memerlukan. Namun, selain hal tersebut, dikenal pula tentang adanya lapangan yang subur untuk menanam jasa. Secara urut, dana akan berpahala besar jika diberikan kepada yang pertama yaitu sangha atau kelompok orang suci. Biasanya pada hari Katina kita berdana kepada anggota sangha. Di sini kita berdana berupa makanan, obat-obatan, jubah, dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu ditunjukkan kepada Buddha, Arahat, atau orang suci. Yang ketiga yaitu orang yang melaksanakan sila atau bermoral tinggi. Yang keempat yaitu orang tua, ayah dan ibu. Yang kelima yaitu orang yang belum berpenghasilan. Yang keenam yaitu mereka yang sedang membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir yaitu berdana kepada orang yang telah meninggal. Lanjut untuk manfaat berdana. Jadi, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh jika kita banyak berdana dalam kehidupan sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang. Jadi manfaat berdana dalam kehidupan sekarang ini meliputi mengurangi sifat serakah atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan batin atau molha. Yang kedua yaitu berlatih melepaskan sesuatu milik kita dengan wajar. Yang ketiga yaitu melatih diri agar tidak terlalu melekat pada sesuatu. Dan yang terakhir yaitu disenangi dan mempunyai banyak teman yang kelak dapat menolong di saat kita kesusahan. Kemudian manfaat berdana dalam kehidupan yang akan datang. Yang pertama yaitu dilahirkan sebagai anak dari keluarga kaya. Dan yang kedua dilahirkan kembali di alam yang menyenangkan. Nah, kita masuk ke materi cara-cara berdana yang baik dan benar. Cara-cara berdana diibaratkan seperti menanam pohon. Dalam menanam pohon harus secara tepat memilih lahan yang subur, bibit yang baik, waktu yang tepat, dan dipelihara dengan baik. Demikian pula hendaknya ketika kita berdana. Sang Buddha bersabda dalam Anguttara Nikaya volume 3 ayat 48, "Oh para biku, kelima hal ini adalah dana dari seseorang yang baik. Apakah kelima hal itu? Ia berdana dengan keyakinan, ia berdana dengan hormat, ia berdana tepat pada waktunya, dengan hati ikhlas, dan ia berdana tanpa merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain." Kemudian cara-cara yang mempengaruhi hasil berdana. Yang pertama yaitu dana yang diberikan adalah pemberian yang diperoleh dari cara-cara yang sesuai dengan dhamma. Maksud dari cara-cara yang sesuai dengan dhamma adalah kita harus bisa menerapkan salah satu unsur dari jalan mulia berunsur 8 atau Aryo atau Ikomago.
yaitu pencaharian benar atau sama ajiwa, yang berarti bahwa kita tidak sepatutnya berhubungan dengan usaha atau pekerjaan yang secara langsung atau tidak langsung melukai makhluk hidup lainnya. Yang kedua yaitu dana diberikan kepada orang yang layak menerima. Artinya bahwa kita berdana kepada orang-orang yang membutuhkan dan pantas untuk mendapatkan dana tersebut. Yang ketiga yaitu sebelum diserahkan, dana tersebut telah dipersiapkan dan direncanakan dengan pikiran yang baik. Yang keempat, pada waktu dana diserahkan disertai dengan pikiran ikhlas, rela, dan penuh kebahagiaan serta tanpa ikatan. Dan yang terakhir yaitu sesudah diserahkan, pada hari-hari selanjutnya, munculkan dan kembangkan pikiran-pikiran baik. Nah, perlu kita ingat bahwa dana yang diberikan dengan baik akan memperoleh pahala yang besar. Berdana yang diberikan dengan keyakinan yang benar, di samping akan memperoleh kemakmuran, kekayaan, dan harta benda yang berlimpah, juga akan memperoleh wajah yang elok, cantik maupun tampan, bagaikan keindahan bunga teratai. Seseorang yang berdana dengan penuh hormat tidak hanya menghasilkan kemakmuran, kekayaan, dan harta benda yang berlimpah, tapi dia akan dihormati oleh orang lain. Berdana yang tepat waktu menghasilkan kemakmuran, kekayaan, dan harta yang berlimpah, ditambah lagi dengan keberuntungan yang akan datang padanya tepat pada waktunya. Terakhir, jika berdana tanpa merugikan siapapun, akan menghasilkan kemakmuran, kekayaan, dan harta berlimpah yang aman terlindung dari bahaya api, air, angin, pencuri, dan ahli waris yang berwatak buruk. Dalam Dhammapada syair 116 yang memiliki arti bahwa bergegaslah berbuat kebajikan, bersihkan pikiran dari kejahatan. Jika malas berbuat kebaikan, maka akan senang berbuat kejahatan. Dalam Dhammapada syair 116 dapat kita maknai bahwa sesegeralah mungkin untuk sadar akan selalu berbuat baik. Seperti misalnya berdana dengan dapat memberikan dana kepada semua orang dengan penuh perhatian dan agar memperhatikan hal-hal yang layak untuk kita danakan, agar hasilnya dapat bermanfaat bagi kita sendiri ataupun bagi orang yang telah menerima dana yang telah kita berikan. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai atau yang saya gunakan untuk menyusun materi. Demikian tadi penjelasan tentang berdana serta cara-cara berdana yang baik dan benar. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan untuk kita semua. Akhir kata dari saya, Namo Buddhaya.